Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Siddiq Farhani SE, NIM 2431 4591 1428. Unit kerja di SMK Nusantara Wonosobo. Peserta mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit hari ini? Oke. Masuk semuanya ya ini ya? Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu ya. Ahlam, Alfiah, Anjani, Arina, Erlida, Listiani, Kamalia, Naila Lutfiana, Nanda Fitriana, Nela Rahma, Akila Amabel,
Fania Asfatun Nisa. Oke, alhamdulillah ini semuanya masuk. Masih semangat ya untuk hari ini ya. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang proses bisnis dan siklus akuntansi di jurnal umum. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita akan lebih mendalami tentang apa itu jurnal umum. Kemarin kita sudah mempelajari jurnal umum itu apa? Tempat untuk mencatat semua transaksi. Nah, di sini dalam tujuan pembelajaran di sini ada siswa dapat menjelaskan pengertian proses bisnis. Siswa menjelaskan proses akuntansi perusahaan jasa. Nah, di antaranya nanti kalian akan praktek mengerjakan jurnal umum. Oke, dengan nanti ada beberapa kasus ya, ada salah satu kasus nanti yang akan saya tampilkan untuk kalian cermati. Dan dalam jurnal umum ini ya, jurnal umum ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa jurnal umum itu bisa dinyatakan ya atau bisa diterapkan dalam dunia nyata. Contoh apa? Contoh apa? Contohnya dalam dunia perdagangan. Contoh di sana di depan itu ada penjual. Nah, di penjual itu kalian bisa mencatat transaksinya setiap hari. Kenapa? Karena jurnal umum ini adalah tempat untuk mencatat semua transaksi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan dunia nyata. Tanpa kalian sadari, ya, kalian juga sudah menerapkan yang namanya jurnal umum. Dalam pikiran kalian, itu dari rumah sampai ke sekolah, itu pasti sudah ada angan-angan. Ya, angan-angan saya nanti istirahat mau apa, saya di sekolah mau apa, hari ini pembelajarannya apa. Nah, itu suatu transaksi. Di sana, di angan-angan kalian sudah tercatat yang namanya jurnal umum. Nah, ini sama kasusnya di sini. Jurnal umum itu bisa bisa diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Nah, di sini ini rangkuman yang kemarin adalah penggolongan akun. Ya. Akun itu ada akun real, harta, utang, kewajiban, dan modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Harta itu apa, utang itu apa, kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada akun nominal, merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, di sini nanti jurnal umum juga akan mencatat tentang pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran. Di sini semua transaksi yang ada di setiap hari dalam kurun waktu satu periode akuntansi. Nah, di sini juga ada pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan aktiva yang timbul ya, dari perolehan suatu perusahaan. Terus beban. Beban merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Lah ini pendapatan dan pengeluaran. Oke. Nah, ini manfaat akun. Proses pencatatan transaksi suatu perusahaan juga sebagai pertimbangan setiap kebijakan perusahaan. Nah, kebijakannya apa? Itu nanti kebijakan tentang apakah perusahaan itu layak atau tidak, bangkrut atau tidak, untung atau rugi. Oke, di sini ya langsung saja untuk materi yang ini kita akan bahas ya. Nah, di sini langsung ya. Nah, di sini perjurnalan. Oke. Di sini penjurnalan. Kita tahapnya yang pertama itu adalah jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Nah, jurnal umum itu tadi jurnal yang atau tempat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Nah, di sini tujuan jurnal umum itu apa?
Oke. Di sini penjurnalan. Kita tahapnya yang pertama itu adalah jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Nah, jurnal umum itu tadi jurnal yang atau tempat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Nah, di sini tujuan jurnal umum itu apa? Memudahkan proses pemindahan antar transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Nah, jurnal umum itu ya, ini flashback ya, flashback bertujuan untuk memproses ya dan mempermudah pemindahan dampak transaksi yang terjadi. Contoh gini. Kalian semua itu akan dihadapkan dengan yang namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu nantinya yang akan disajikan kepada perusahaan. Nah, salah satu dasarnya itu dari jurnal umum. Jurnal umum ini nantinya akan mencatat transaksi debit, kredit, dan sebagainya. Misalnya ada pembelian apa. Nah, di situ nanti dicatatnya di jurnal umum. Jurnal umum ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa ada jurnal umum, kalian tidak bisa membuat laporan keuangan. Semua laporan keuangan ini dasarnya dari jurnal umum. Oke. Nah, ini sama dengan tujuan pembelajaran tadi. Siswa mengerti, mampu menjelaskan apa itu tujuan dari jurnal umum. Oke. Terus, jurnal umum ini nantinya akan mencatat transaksi debit, kredit, dan sebagainya. Misalnya ada pembelian apa. Nah, di situ nanti dicatatnya di jurnal umum. Jurnal umum ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa ada jurnal umum, kalian tidak bisa membuat laporan keuangan. Semua laporan keuangan ini dasarnya dari jurnal umum. Oke. Pada saat ibu pulang dari sekolah, ibu bertemu dengan pemilik butik dekat sekolah. Beliau tanya ibu butiknya baru berdiri 1 bulan yang lalu. Butiknya sangat rapi dan cantik. Dan banyak pakaian yang bagus-bagus di sana. Ada gaun, kebaya, dan baju-baju yang indah. Di butiknya sudah banyak pengunjung yang datang. Para pengunjung ada yang membeli baju, ada yang membeli kebaya, ada juga yang membeli gaun. Dalam transaksinya, Bu Dina menggunakan dokumen transaksi seperti kwitansi, nota kontak, dan faktur-faktur. Tetapi Bu Dina tidak melaksanakan pencatatan, bukti-bukti transaksi hanya disimpan saja. Akhirnya Bu Dina pusing sendiri karena beliau tidak mencatat bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah? Oke. Silakan kalian yang tadi sudah saya bagi kelompoknya, silakan setelah kalian mengamati ditulis dalam lembar kerja ini ya. Oke, nanti di sini sudah ada petunjuknya. Ini lembar kerja. Bagaimana, ada kesulitan? Belum. Oke. Nah, silakan itu nanti di tulis dengan bahasa kalian. Yang ini sudah. Nah, tadi dicermati lagi, di situ sudah ada keterangan-keterangannya. Nanti bisa diamati kembali. Ya, itu diisi. Ya. Nah, itu kan di situ sudah ada petunjuk pengisiannya. Nah, ini durasi yang ini transaksinya, terus ini. Nah, ini. Nah.
Nah, itu sesuaikan dengan yang ada di situ. Untuk data informasi perusahaan itu sudah saya kasih di sana semua ya. Ini kan hanya tayangan kasusnya. Kalau datanya itu sudah ada di LK semua. Yo, siapa yang apa? Yang mau maju dulu kelompok dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namanya Mbak, namanya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Alkalista sebagai moderator. Terus kelompoknya. Ini teman saya namanya Dharma. Terus. Dharma. Berparahasa. Nah. Terus yang akan menyampaikan. Menurut kelompok kami, setelah berdiskusi bersama peserta tersebut, masih ada kekurangannya fakta yang menjadikan pemilihan pusing dalam pembukuan. Karena semua transaksi belum dicatat di dalam transaksi dan dalam jurnal hukum, sebab pencatatan jurnal hukum sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dalam perusahaan, baik pemasukan maupun pengeluaran yang ada dalam tersebut. Sesuai dengan pembelian jurnal hukum adalah tempat untuk mencatat semua transaksi yang terdapat dalam perusahaan. Coba transaksinya seperti apa? Iya, langsung saja. Sing seru, Mbak. Volumenya. Volumenya dinaikkan. Modal kredit 55.700.000 tanggal 4 September. Peralatan di debit 3.050.000, utang usaha di kredit 3.050.000 tanggal 5 September. Bahan habis pakai debit 1.820.000, kas kredit 1.850.000 tanggal 10 September. Kas debit 20 juta, pendapatan jasa kredit 20 juta. 11 September, beban sewa debit 13.790.000, kas kredit 13.790.000. Tanggal 14 September, beban utilitas di debit 10.050.000, kas di kredit 10.050.000. Tanggal 15 September, kas di debit 4.800.000, pendapatan diterima di muka 4.800.000. 19 September, kita debit 21.900.000, pendapatan jasa kredit 21.900.000. 22 September, raih debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. 23 September, kas di debit 29.550.000, pendapatan jasa kredit 29.550.000. Tanggal 25 September, beban lain debit 2.260.000, kas di debit 2.260.000. 27 September, beban gaji 38.210.000, kas di kredit 38.210.000. Dibayar beban gaji total 2.203.630.000. Totalnya berapa? Total keseluruhannya sudah dijumlah belum? Debit 203.630.000, kredit 203.630.000.
Balance apa tidak? Oke. 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 Dari presentasi itu ada yang mau bertanya silahkan. Di Mbak moderatornya di kalau ada yang mau bertanya atau apa gitu. Berdiri Mbak, berdiri. Namanya siapa? Volumenya. Perkenalkan, nama saya Nata Ijlani dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa tadi belum disebutkan nomor handphone? Yo, yang mau jawab silakan. Mohon maaf, tadi pemaparan belum lengkap karena tadi belum terlihat dalam pemanfaatan jurnal umum. Oke. Nama saya Kamila Tun. Saya dari kelompok 1 Fatmawati. Saya ingin menambahkan, saya setuju dengan kelompok tersebut bahwa perusahaan harus mempunyai laporan pencatatan transaksi yang menjadi dasar informasi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana perjalanan perusahaan tersebut, apakah baik atau tidak. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, inilah diskusi tentang perusahaan dalam materi jurnal umum ini. Dah, silakan boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan cuma kepada ininya. Oke. Nah, dari hasil diskusi ini ya, mungkin saya pengen tahu dari semuanya ya. Mungkin di sini kan diskusi yang tadi sudah disampaikan dari perusahaan yang seperti apa, terus contoh kasusnya di situ dari perusahaan seperti apa. Mungkin dalam perjalanannya perusahaan itu bagaimana? Si pemiliknya atau perusahaannya itu nanti seperti apa? Bisa digambarkan? Ya, siapa yang berani menggambarkan? Dari tayangan video yang tadi, ya, tadi kan sudah dipresentasikan bahwa masih banyak sekali kekurangan, ya. Nah, dari situ kesimpulannya apa dari kasus yang tadi itu? Bisa diingat, Mbak? Ya. Seharusnya pembina mencatat transaksi dalam jurnal umum. Karena kalau tidak, bisa menurun. Berarti perusahaan itu bisa ya, terus rugi. Oke, berarti intinya perusahaan kalau tidak ada catatan secara utuh itu perusahaan bisa rugi, ya. Berarti pentingnya jurnal umum itu apa? Tadi sudah disampaikan seperti manfaatnya jurnal umum adalah menginformasikan posisi keuangan perusahaan. Oke. Nah, berarti dari pembelajaran saat ini kalian sudah bisa mencari dan sudah bisa menerima apa materi pada kali ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, itulah kasus yang sudah kita pelajari dari jurnal umum. Oke, dari situ maka ada yang masih belum jelas tentang ini, tentang jurnal umum atau apa, boleh ditanyakan? Sudah semuanya? Sudah jelas. Dari kasus-kasus yang tadi juga sudah jelas semuanya? Oke, berarti alhamdulillah pembelajaran pada hari ini alhamdulillah masih ada lagi. Silahkan kelompok yang lain bisa maju dengan presentasi yang sama. Mungkin kan ada pendapat yang lain.
Nah, yuk maju. Hasilnya dibacakan. Ayo maju, Mbak. Semuanya maju ke depan. Hah? Semua maju. Iya, semuanya maju ke depan seperti yang tadi, kelompok tadi. Silakan moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ratnawati ingin Presentasikan. mempresentasikan hasil fisika. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Ini teman saya, Ariana. Ini yang duduk di sebelah kiri namanya Emilado dan ini Tasya. Saya di sini akan menjelaskan problem dari kasus jurnal umum tadi. Kasus dari apa? Kasus Nah. Di sini Novina membayar menggunakan dokumen transaksi seperti faktur, kwitansi, dan nota. Tapi Novina merasa pusing karena Novina melakukan pencatatan bukti transaksi hanya disimpan saja. Seharusnya Novina menyimpan bukti transaksinya agar Novina tidak pusing mengajukan transaksinya dan ditulis ke dalam jurnal. Ada lagi? Sudah. Dari sini kalian harus belajar lebih giat agar apa? Agar kalian lebih mendalami materi yang akan kalian hadapi ya. Walaupun jurnal umum hari ini sudah selesai, untuk minggu depan buku besar jangan sampai ditinggalkan. Kalian juga harus bisa mencari sumber-sumber yang lain dari materi jurnal umum tersebut. Entah itu nanti di rumah kalian bisa belajar sendiri melalui internet ataupun melalui nanti bisa dilakukan di rumah ya. Tidak hanya dari modul yang saya sampaikan atau dari pelajaran materi yang saya sampaikan, tapi kalian bisa mencari materi-materi yang lain. Mulai hari ini kalian mencari materi-materi tentang buku besar di internet atau di perpustakaan, itu banyak sekali buku tentang akuntansi, silahkan kalian cari materi tentang buku besar. Besok pada pertemuan yang akan datang, kalian sudah tahu apa yang ingin dipelajari, apa yang saya sampaikan tentang tentang buku besar. Baik, pertemuan kali ini sudah cukup ya. Mari salah satu untuk memimpin doa pulang. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu sampai dengan pertemuan minggu depan. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang harusnya kalian dapatkan. Nah, semoga pertemuan di hari ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian
agar kalian bisa mendapatkan manfaat yang lebih lanjut untuk materi yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, berdiri. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, semoga pertemuan di hari ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian, agar kalian bisa mendapatkan manfaat yang lebih lanjut untuk materi yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan nanti lembar kerjanya dikumpulkan kembali. Setelah dikumpulkan, kalian boleh pulang, boleh istirahat. Oke, silakan dikumpulkan. Dan buku yang sudah dibuat diskusi silakan dikumpulkan kembali.